Ya. Selaku Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Umum Mabes Polri beserta jajarannya. Perputaran ini melambangkan bahwasanya kebanggaan tersendiri akan hadirnya tamu kehormatan kami pada siang hari. Mengirim larangan oleh Munsyiduna kami, Asyikh Haji Suhaimi Yusuf. Sambutan hangat yang pastinya sudah hadir bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat pada siang hari ini. Dipersilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan pertama yang kami mohonkan untuk pengasuh Pondok Pesantren Hanif Lampung, dan dalam hari ini akan langsung disampaikan oleh Yang Mulia Mursyidun Al-Kiram Syekh Haji Suhaimi Yusuf. Dan kepada Mursyiduna kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komisaris Besar Polisi RD Adria Bulan Caniago SIK SH MSI selaku bagian penerangan masyarakat umum Mabes Polri serta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Komisaris Besar Polisi Yuni Islandari Yuyun SIK MH selaku Kepala Bidang Humas Polda Lampung beserta jajarannya atau yang mewakilinya. Bapak Kapolsek Teluk Betung Timur beserta jajarannya atau yang mewakilinya. Juga saya hormati Bapak Al-Ustadz Suparman selaku narasumber. Juga saya hormati para sesepuh kampung, pemuka masyarakat, pemuka adat, tokoh agama, para kiai, para ustadz
yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung ini dalam rangka kunjungan kerja silaturahmi, yaitu rombongan Divisi Humas Polri di Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung. Oleh karenanya patut kita berbangga hati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejak berdirinya Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung yang usianya sudah menginjak 31 tahun, alhamdulillah baru kali ini kita mendapat kunjungan dari pejabat negara kita. Oleh karenanya ini merupakan satu kehormatan yang tinggi buat Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung dan Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung. Mudah-mudahan acara silaturahmi ini akan semakin mendekatkan kita, khususnya bagi kita jemaah Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung dan para santriwan santriwati, kepada para petinggi kita, khususnya di kepolisian. Selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan bagi junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau. Insyaallah syafaatnya kita dapatkan dari dunia sampai akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, sebelum mungkin saya memberikan informasi kepada Bapak Komisaris Besar Polisi RD Adri Mulan Siangiago SIK SHMSI selaku ketua rombongan, dan insya Allah beliau akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua. Inilah yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu. Oleh karenanya pada saat nanti acara beliau harus kita ikuti dengan penuh perhatian, supaya yang disampaikan oleh beliau akan menjadi pengetahuan buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, terutama bagi pihak kepolisian, bahwa saya juga mantan daripada kepolisian, ya, pangkat terakhir brigadir kepala kalau nggak salah, agak lupa saya Pak. Tapi juga saya meraih pangkat yang tertinggi, yaitu Purnawirawan. Dan alhamdulillah selama tugas saya belum pernah bersentuhan dengan yang namanya propam. Saya belum pernah bersentuhan yang namanya propos, karena saya betul-betul pegang yang namanya aturan-aturan yang berlaku di kepolisian. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, bahwa Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif ini berdiri tahun 1996, sampai saat sekarang ini sudah berumur 31 tahun. Artinya ini sudah dewasa. Oleh sebab itu harapan saya kepada seluruh jemaah, supaya umur 31 tahun ini diikuti juga dengan perilaku kita, ya. Jadi jangan sampai kita
berperilaku seperti remaja atau anak-anak. Kita ikuti. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung ini baru berdiri tahun 2019, kalau nggak salah ya, 2019. Jadi kurang lebih saat sekarang sudah 4 tahun. Oleh karenanya santrinya belum memadai, kurang lebih sekitar 50 orang santriwan dan santriwatinya. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan di Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif adalah menyampaikan ajaran agama Islam sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Islam kafah telah diberikan gambaran oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, Asy-syari'atu aqwalun wa tariqatu af'alun wal haqiqatu ahwalun wal ma'rifatu ra'su fi malin. Kata Rasul, syariat itu beberapa perkataan itu, tariqat itu beberapa pekerjaan itu, hakikat itu beberapa kelakuan itu, ma'rifat itu kepala harta itu. Inilah yang disampaikan, yang disajikan, yang diajarkan oleh penyampai kepada para jemaah Al-Hanif Lampung, yaitu pelajaran ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat sampai kepada ma'rifatnya. Apabila ajaran Islam itu telah kita ketahui secara luas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah inilah sebagai alat kita untuk memperbaiki perilaku kita, ibadah kita, baik pun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita dengan sesama, bahkan juga ibadah kita untuk alam semesta ini. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa suatu kewajiban buat kita semua, khususnya bagi kita yang beragama Islam, untuk mengetahui tentang ajaran Islam itu secara utuh, ya, secara keseluruhannya. Kalau kita tidak ketahui secara utuh, secara keseluruhannya, tidak mustahil kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan sebagaimana firman Allah SWT yang saya bacakan tadi. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Insyaallah dengan berbekalkan Islam kafah, maka kita akan terselamatkan baik dari dunia ini, insyaallah sampai di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, khususnya kepada pihak kepolisian, bahwa Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif ini tidak termasuk di dalam satu organisasi kemasyarakatan, tidak berada di wadah NU,
dan tidak juga mungkin di wadah Muhammadiyah atau mungkin di organisasi Islam lainnya. Jadi kegiatan di Majelis Thalabul Ilmi Hanif ini murni thalabul ilmi di bidang agama Islam. Oleh sebab itu, tentu di Majelis Thalabul Ilmi Hanif ini sangat mengharapkan bimbingan, tuntunan, petunjuk dari pihak kepolisian agar betul-betul para jemaah Al-Hanif Lampung dapat mengamalkan baik pun ilmu pengetahuan yang didapat di dalam majelis maupun pengetahuan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, di Majelis Thalabul Ilmi Hanif mengikuti syaratnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu syaratnya. Tauhidnya mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, dan demikian juga tasawufnya. Oleh karenanya, besar harapan saya selaku yang dituakan di Majelis Thalabul Ilmi Hanif ini kepada pihak kepolisian khususnya, juga di pejabat pemerintah lainnya, supaya kita dapat bersinergi untuk menjaga keutuhan daripada negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya, saya informasikan kepada Bapak bahwa di lingkup MTI ini saya membentuk namanya Satgas, tetapi Satgas ini hanya khusus di dalam majelis. Mungkin saya gunakan pada saat-saat ada acara-acara seperti ini, atau mungkin acara-acara pengajian lainnya, ya, untuk mengamankan para jemaah. Mungkin mereka akan menyeberang jalan, ya, atau mungkin ada yang memerlukan pertolongan, bantuan, sehingga para Satgas ini dapat segera dapat membantu. Bukan berarti kita tidak butuh dengan bantuan polisi, bukan. Tapi saya tahu persis, ya, jumlah polisi Lampung ini saya kira lebih banyak jemaah saya daripada jumlah polisi yang ada di Lampung. Jadi tidaklah mungkin para bapak polisi kita yang di Lampung ini setiap saat akan melayani jemaah. Selanjutnya, para santriwan santriwati ini baru berusia 4 tahun, tetapi alhamdulillah prestasi mereka sudah dapat kita sertakan di tingkat Kota Madiang. Bahkan baru-baru ini pernah meraih juara 1 nasional. Saya kurang tahu di bidang kegiatan apa itu, tapi baru-baru ini, ya. Termasuk juga santriwan santriwati kita juga ada yang lulus diterima di sekolah negeri dengan jalur prestasi. Oleh sebab itu, harapan saya kepada para wali santri, harus ada satu keyakinan di dalam diri kita masing-masing, walaupun
pondok pesantren kita ini baru berusia 4 tahun, tapi yakinlah kita akan bisa ya mengikuti perkembangan daripada pondok-pondok pesantren lain yang mungkin sudah lama berdiri. Oleh sebab itu kita sama-sama berdoa ya mudah-mudahan pondok pesantren kita ini ke depan nanti lebih maju lagi dan para santrinya juga akan semakin bertambah. Mungkin itu sebagai informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi ini juga merupakan satu bahan untuk bapak-bapak dari kepolisian ya untuk memberikan mungkin petunjuk arahan bagi Majelis Talabul Ilmi Al-Hanif, khususnya juga dengan anak-anak santri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya kepada Allah Subhanahu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kabak Penum Divisi Humas Polri, Mabes Kombes Polisi RP Caniago SIK SHMSI, dan kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibunya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara ibu-ibu, jadi saya tidak mengerti lapangan. Baik, yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Bapak Syekh Haji Suhani Yusuf, yang kami hormati narasumber Bapak Ustaz Kiai Haji Sultan Abdul Karim, yang kami hormati perangkat pondok pesantren Al-Hamli, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Terima kasih atas penyambutannya. Ya, saya terus terang tadi kaget, ini tenda memang setiap hari berada di sini atau bagaimana? Tapi ternyata tenda ini berdiri untuk kedatangan kami. Terima kasih Pak Indra dan pengurus. Saya apresiasi dan saya sangat bangga. Kebetulan saya juga sudah mendapat informasi bahwa pimpinan dari pesantren itu berasal dari kepolisian, ya. Tetapi masih ada polisi-polisi yang baik yang memberikan edukasi baik secara attitude, perilaku, pikiran, cara bertindak dan sebagainya. Semoga Pak Kiai dalam mendirikan pesantren dan majelis ini menjadi anak amal Bapak dan memberikan kemaslahatan kebaikan kepada khususnya Bapak Lampung. Ya, saya juga mendengar juga mungkin ada beberapa dari daerah-daerah yang memang menjadi bagian dari majelis di sini. Terima kasih Bapak atas dana baktinya. Ya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak tidak pernah berurusan sama propam. Tapi ini saya koreksi Bapak. Mungkin menyampaikan Bapak tidak mempunyai masalah. Kalau dengan propam kita apel pagi dicek di absen dengan propam. Tapi dan masih ada hubungan, masih ada. Tapi kalau memang Bapak tidak bermasalah, itu sangat diapresiasi. Semoga saya bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau, ya, sesuai cara menjadi anggota Polri untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Bapak-bapak ibu sekalian, kedatangan kemari yang kami ini dari Jakarta, saya dan rombongan berasal dari Divisi Humas Polri datang ke Polda Lampung, ke Provinsi Lampung. Ya. Dalam hal ini saya sudah 2 kali. Tahun kemarin kebetulan saya menyampaikan di
Kabupaten Pulang Bawang, salah satu pesantren, kemudian di Lampung Selatan. Dan alhamdulillah saya ditunjuk lagi oleh Dinas ke Lampung di tahun ini. Ya, berarti Lampung adalah sebagian dari jiwa saya mungkin ya. Datang ke sini dalam rangka silaturahmi Kamtibmas. Ya. Silaturahmi Kamtibmas yang terkait kita memberikan sosialisasi terorisme adalah musuh kita bersama. Kami datang ke pesantren ini bukan berarti pesantren ini ada terorisme, tidak. Karena sebelumnya kami sudah membaca dulu, sudah memprofiling, kemudian pesantren ini seperti apa ya. Ternyata alhamdulillah saya tidak melihat kecil apapun yang terafiliasi dengan terorisme. Tepuk tangan dulu. Kedatangan kami di sini, Bapak-bapak Ibu sekalian, adalah untuk melakukan penguatan-penguatan. Ya, penguatan-penguatan di mana terorisme ini akan masuk dari segala cara. Mungkin yang seumur-umur dari saya, dengan saya, ya Bapak pimpinan pesantren, kemudian yang lainnya, kita dulu orang tua menyampaikan kepada kita bahwa nakalnya anak-anak kita itu berasal dari lingkungan setempat. Setuju? Itu di era konvensional, Bapak-bapak Ibu sekalian, di era konvensional. Sekarang kita sudah di era digitalisasi. Kejahatan itu bertindak bukan dari lingkungan saja, ya bukan dari tetangga, kemudian dari sekolah dan sebagainya, tidak. Yang perlu kita waspadai adalah kejahatan anak-anak kita dimulai dari kamarnya dia masing-masing. Mengapa demikian? Ini gadget. HP, laptop, dan internet. Inilah sumber kejahatan yang akan merusak anak-anak kita. Ini itu juga dapat dirusak dari handphone ini. Karena sebagian otak kita ada di sini. Mengapa demikian? Ibu-ibu, ini ada baju bagus, kita online yuk. Ya kan? Di sana ada rumah makan yang baru, ternyata bisa online. Tanpa disadari, uang gaji suami habis tanpa alasan. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Sejumlah permasalahan pengetahuan ada di sini, sehingga anak-anak dengan bebas mendapatkan informasi. Oleh karena itu, kita tidak usah menyalahkan zaman sekarang. Kita tetap mengikuti, tetapi bagaimana kita memberikan edukasi yang terbaik kepada anak-anak kita. Mungkin perbedaannya jauh ya Pak, waktu kita masih kecil-kecil. Dulu kita disuruh main bola sana, main ini, tapi jam 5 harus pulang. Tapi sekarang anak-anak kita disuruh main, nggak mau, dia di kamar aja. Betul kan Bu ya? Ya, ibuku juga ada di kamar saja. Ya, artinya paradigma ini, perubahan ini harus kita sikapi dengan bijak. Ya, nanti Bapak Ustaz, nah ini terkait dengan masalah terorisme juga begitu. Jadi teroris atau terorisme itu akan bukan masuk kepada konvensional saja. Nanti akan dijelaskan oleh beliau bagaimana sih proses masuknya, bagaimana kita mengantisipasinya. Ya, saya juga bersyukur pesantren ini ternyata kalau tadi beliau menyampaikan tidak perlu polisi, itu betul sekali. Ya, itu betul sekali. Kenapa? Bukan polisi saja yang bertugas untuk mengamankan lingkungan. Mengamankan tidak dari apa ya, tetapi mengamankan lingkungan itu untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Tadi juga saya kaget juga, ada laskar ini. Pasti ini ada kepemimpinan yang bukan dari orang sipil. Betul, ternyata beliau dari polisi.
bukan memperagakan polisi, tapi polisi PSI itu sama kita ada disiplin waktu, disiplin manajerial dan sebagainya. Jadi suatu kegiatan sudah direncanakan. Itu sebuah kegiatan kita sehari-hari. Baik, Bapak-Bapak Ibu, sebelum saya akhiri dan kita sama-sama mendengar nanti narasumber menyampaikan silaturahmi Mas terkait masalah terorisme kita bersama, izinkan saya menyampaikan sambutan dari Bapak Kadif Humas Polri ya dalam rangka kegiatan kami yang berada di Lampung ini. Sambutan Kepala Divisi Humas Polri dalam acara silaturahmi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Lampung dengan tema teroris musuh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara yang sangat penting ini, yaitu silaturahmi Kamtibmas dengan tema terorisme musuh kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Bapak Penum Divisi Humas Polri menyampaikan beberapa hal sebagai pembukaan kita. Hadirin yang saya hormati, terorisme, radikalisme, dan paham-paham ekstremis adalah ancaman nyata bagi kita semua, baik sebagai individu, sebagai bangsa, maupun sebagai negara. Keberadaan kelompok-kelompok teror yang menyebabkan ideologi kekerasan dapat merusak fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah kita bangun dengan susah payah selama ini, bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Terorisme dan radikalisme menjadi musuh bersama yang harus ditanggulangi secara global. Indonesia adalah negara yang kaya untuk beragama, berbagai suku, agama, ras, dan golongan hidup berdampingan dalam harmoni yang telah menjadi kekuatan tersendiri. Namun, ancaman terorisme dan radikalisme yang berupaya memanfaatkan keberagaman ini untuk memecah belah bangsa kita. Tidak sedikit negara yang mengalami perpecahan dan kehancuran karena terorisme dan radikalisme. Indonesia dengan segala keragamannya harus tetap teguh mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Tugas kita adalah untuk memastikan bahwa ancaman ini tidak hanya ditangani oleh aparat keamanan, tetapi oleh seluruh komponen bangsa, dalam hal ini Polri sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta lembaga pendidikan dan agama sangat diperlukan untuk bersama-sama mencegah radikalisasi sejak dini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk lebih memahami dan mengenali tanda-tanda radikalisasi yang dapat berkembang dalam masyarakat. Kita harus peka terhadap gejala-gejala yang mungkin timbul baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di lingkungan sosial lainnya. Radikalisasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pemikiran ekstrim hingga tindakan yang merusak keselamatan dan keamanan publik. Salah satu langkah penting yang harus kita lakukan adalah mendorong masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila yang telah terbukti mampu menyatukan bangsa ini dalam keberagaman. Pancasila adalah dasar negara yang mencerminkan harmoni, toleransi, dan saling menghargai antara sesama anak bangsa. Jika kita semua kembali memegang teguh nilai-nilai Pancasila, maka ideologi radikalisasi dan terorisme akan dengan sendirinya kehilangan tempat untuk berkembang di Indonesia. Tentu saja, upaya ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan semata. Kita juga harus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan rasa cinta tanah air, pemahaman tentang pentingnya perdamaian, serta penguatan karakter bangsa. Hal ini adalah tugas kita bersama, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami berharap agar seluruh peserta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai bagaimana kita semua bisa berperan aktif dalam mencegah radikalisasi dan terorisme. Kami juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama berkomitmen dalam membangun lingkungan yang bebas dari paham-paham yang dapat mengancam kedamaian dan keamanan. Dengan semangat kebersamaan, kita harus yakin bahwa kita bisa mengatasi tantangan ini. Terorisme bukan hanya musuh Polri atau aparat penegak hukum lainnya, melainkan musuh kita bersama. Oleh karena itu, mari kita perkuat solidaritas, tingkatkan kewaspadaan, dan ciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat. Akhir kata, saya berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya sekedar menjadi seremonial belaka, namun dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya kita memerangi terorisme dan radikalisme. Semoga seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan menambah wawasan, memperkuat komitmen dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan untuk kepentingan bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, kami yang dari teman-teman dari Mabes Polri mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kedatangan kami merepotkan Bapak, termasuk pejabat pesantren, para ustadz saja, ya, para santriwati. Apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Ya, kami sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini ya dengan kedatangan yang sangat yang diterima dengan sangat luar biasa. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.